Sahabat dan saudara-saudariku, jemaat yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba di hari Senin, awal minggu ini. Pastilah, jika Tuhan mengizinkan kita ada seperti apa kita ada hari ini. Di sana Tuhan punya rencana kepada saudara dan saya. Yaitu rencana rancangan damai sejahtera. Supaya kita menjadi umat yang berkemenangan. Umat yang berkeberhasilan bersama Tuhan. Karena kita telah mengenakan perisai iman. Sebagaimana ada dikatakan dalam Efesus 6 ayat 16. Sahabat-sahabat yang diberkati, dikasihi, dan yang dimenangkan Tuhan. Marilah kita merenungkan pernyataan Yesus, supaya kita semakin hidup seturut kehendak dan rancangan Tuhan. Yaitu dari Markus 9 ayat 41, demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan kepada saudara di hari ini. Bahwa setiap kebaikan yang dilakukan kepada para pengikut Yesus, kepada para pemberita firman Tuhan, kepada rumah Tuhan, dalam rangka menyaksikan firman Allah bagi seluruh ciptaan, maka upahnya akan terus dijaga, dipelihara, dan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang mengatakan ini adalah Yesus Kristus. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati dan yang percaya kepada Kristus. Yesus menjawab pernyataan dan pertanyaan para murid. Setelah Yesus mengutus 70 para murid ke berbagai kota di Yahudi untuk menyaksikan dan memberitakan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Lalu di tengah perjalanan para murid, mereka mengalami banyak peristiwa hebat. Mereka mengalami banyak pertolongan berkat kebaikan orang-orang di sekitar. Mereka mempertanyakan kepada Yesus, kok mereka yang belum mengenal Yesus, mereka telah bisa melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Mereka telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan mengusir roh-roh jahat seperti yang Yesus kehendaki. Para murid bertanya kepada Yesus, bagaimana keadaan mereka? Lalu Yesus menjawab bahwa secangkir air pun yang mereka berikan karena mereka pengikut Yesus, maka mereka akan mendapat upahnya. Dan Yesus yang menjaminkan hal tersebut. Dengan demikian Yesus mau memproklamirkan keselamatan dari Allah terbuka bagi semua orang. Dan Allah terus memperhitungkan setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang dipersembahkan dengan kerelaan dan syukur kepada para murid, kepada pemberitaan Injil, kepada penyebaran kebenaran ilahi, maka upahnya akan dijaga dan diperhitungkan oleh Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi bahwa mereka tidak akan kehilangan upahnya. Bukankah terlebih kita sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan dengan keselamatan oleh darah Yesus Kristus? Bukankah kita orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui kuasa darah-Nya? Bukankah kita orang-orang yang telah diseberangkan dari kuasa dosa? Bahkan kita
yang telah diberikan Allah kesempatan menikmati cinta kasih Allah, menikmati berkat-berkat karunia, bahkan kelimpahan materi. Bukankah kita mendapatkan investasi Allah? Maka kepada kita disapa Allah. Sedangkan orang yang belum menerima Kristus, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik demi pemberitaan Injil. Bukankah terlebih kita yang telah mengalami kuasa Allah, yang telah mengalami kegerakan Roh Kudus, yang telah mengalami pencurahan Roh Kudus, yang telah mengalami kasih mula-mula dari Kristus. Allah menginvestasikan berkat-Nya kepada saudara dan saya. Kemanakah kita investasikan berkat-berkat Allah tersebut? Allah sedang menyapa kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya kita akan menerima kebaikan. Dan kita diajak untuk juga mengutamakan perbuatan baik kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang seiman yang sedang berkarya untuk pemberitaan kabar baik bagi dunia ini. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, dikatakan Yesus juga dalam Injil Matius 10 ayat 41 dan 42. Jika kita menyambut seorang nabi, kita akan menerima upah seorang nabi. Jika kita memberi kepada seorang karena ia murid Kristus, karena ia pengikut Kristus, maka Tuhan akan memperhitungkan upahnya kepada kita. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Agar kita tidak goyah, agar kita teguh mempraktekkan iman kita, dan jeripaya kita di dalam mempraktekkan iman percaya kita tidak akan sia-sia. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah menunda kebaikannya kepada kita. Maka kita pun sedang diajak Tuhan untuk tidak menunda-nunda melakukan kebaikan selagi ada kesempatan dan waktu. Kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan karena Kristus, kita akan peroleh belas kasihan dan kemurahan dari Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah itu seakan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ayo, mari, sebagai umat pemenang, sebagai umat Allah, kita tetap mengerjakan keselamatan yang dipercayakan Kristus kepada kita. Kita tetap berinvestasi kepada kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.